Baik, selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan topik Sunday Lecture dengan topik Radiology of the Brain and Spine. Sebenarnya uh, pada penyajian saya kali ini hanya memberikan dasar-dasarnya saja, apa yang harus kita lihat pada uh, radiologi, baik itu dari otak maupun dari spine. Pada prinsipnya, tentu kita harus membaca lagi secara spesifik kasus baik kasus. Baik, untuk bersama waktu saya mulai. Pertama saya akan membahas mengenai radiology of the brain. Eee, prin Sebelumnya saya akan membahas sedikit flashback terlebih dahulu sebelum kita maju ke depan, di mana pemeriksaan imaging neurologis itu sudah membawa struktur intrakranial itu yang dulu disebut sebagai suatu kontinen gelap itu sudah mulai menjadi terang. Di mana seiring dengan meningkatnya kemajuan teknologi, pemeriksaan imaging neurologis itu yang dulunya, memerlukan waktu, dalam hitungan hari, sekarang itu sudah bisa dilakukan dalam hitungan jam hingga hitungan menit. Prinsipnya peran dari imaging itu sendiri yaitu satu adalah kita untuk mengetahui, anatomi atau informasi fungsional yang kita perlukan, dan yang kedua adalah tentunya kita dengan pemeriksaan radiologi tersebut dapat memberikan informasi yang nantinya akan membantu kita untuk membuat atau memutuskan dari suatu terapi pada setiap pasien nanti. Pada pemeriksaan dari otak itu intinya itu ada 2 pemeriksaan, yaitu pemeriksaan CT scan dan pemeriksaan MRI. Tentunya CT scan dan MRI itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Misalnya pada CT scan itu jauh lebih baik dilakukan pada pasien dengan, cedera kepala, kemudian di mana, ada tanda-tanda pendarahan yang akut. Kemudian tentunya kalau CT scan itu juga dapat mengevaluasi fraktur-fraktur dari tulang dengan baik, dan tentunya CT scan itu juga secara, availabilitas lebih tersedia di setiap rumah sakit dibandingkan dengan MRI. Dan untuk MRI sendiri ya dia lebih bagus untuk mengevaluasi adanya pendarahan yang lama, infark, atau adanya, tumor pada otak. Kemudian secara flashback sendiri juga bahwa pertama kali CT scan itu ditemukan pada tahun sekitar 1970-an oleh Sir Geoffrey Hounsfield dan koleganya di Inggris, di mana setelah penemuan CT scan tersebut itu menyebabkan suatu revolusi dari pemeriksaan pasien dengan masalah-masalah neurologis, di mana CT scan memberikan suatu pemeriksaan yang non invasif yang dapat mendeteksi penyakit atau abnormalitas pada pasien-pasien dengan, penyakit neurologis. Dan CT scan juga memiliki peranan penting dalam diagnosis, manajemen, treatment pada pasien. Pada bedah saraf sendiri, CT scan itu sangat penting. Kita anggapnya CT scan merupakan salah satu pisau dari atau pedangnya dari bedah saraf, di mana CT scan itu penting untuk preoperatif, misalnya kita mengevaluasi pada pasien-pasien dengan curiga pendarahan atau infak luas, hidrosepalus, dan tentunya juga CT scan juga penting untuk mengevaluasi, tindakan postoperasi yang kita lakukan. Kemudian sebelum lebih jauh kita harus mengenal juga istilah-istilah yang, kita gunakan, yaitu ada istilahnya hypodense atau hyperdense. Itu kalau yang hypodense adalah struktur yang warna lebih gelap, kalau yang hyperdense itu adalah yang warna lebih, yang terang istilahnya. Kemudian dari CT scan juga ada sequence aksial, sagittal, koronal, dan ada juga, eee, pemeriksaannya itu menggunakan kontras atau tidak. Dan juga ada juga istilahnya Hounsfield unit, di mana kalau misalnya ada teman-teman bilang, "Ini HU-nya berapa sih?" Nah, kadang kita, di lapangan kita membedakan antara apakah ini pendarahan kah, apakah ini tulang kah. Nah, kadang-kadang itu kan secara gambaran mirip tuh sama-sama, hyperdense. Namun untuk memastikannya kita bisa ukur HU-nya dia. Kalau di SIMARS itu ada kok cara ngukur HU-nya biar lebih jelas, biar kita bisa tahu ini sebenarnya densitasnya apa sih. Nah, kalau misalnya densitasnya tuh berkisar antara 30 sampai 45, nah kemungkinan besar itu adalah densitas darah. Kemudian kalau densitasnya tinggi sampai 700-an, nah itu kemungkinan densitasnya tulang. Dan kalau
intensitasnya sampai 0 atau 15 itu kemungkinan cairan. Istilahnya seperti itu. Kemudian ini adalah sekuen-sekuennya, ada sekuen aksial, kemudian ada tengah-tengah ada sagittal dan ada koronal. Dan untuk anatominya sendiri pada prinsipnya kita harus mengetahui dulu anatomi otak yang normal itu bagaimana. Barulah kita bisa membayangkan atau memvisualisasikan itu ke gambaran CT scan. Misalnya pada gambar yang sebelah kiri, gambar yang paling ujung yang saya tunjuk di kursor ini adalah gambaran falx cerebri. Kemudian di daerah sini adalah frontal lobe. Kemudian kalau kita lihat dari sagittal, frontal lobe-nya itu ada di sini. Kemudian di tengah-tengah ini ada ventricle lateral, ada yang ini adalah ventricle lateral cornu anterior atau disebut juga frontal horn. Kemudian di daerah sini adalah parietal. Kalau di potongan sagittal kita lihat parietalnya itu di daerah sini. Kemudian tentunya juga di sini ada sistem ventricle. Di sini ada ventricle 3 ada di sini ada cisterna basalis, dan di sini adalah lobus occipital. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk anatomi lebih jelasnya, ini yang lebih dalam, tentunya kembali lagi kita harus tahu dulu anatomi otak itu bagaimana, barulah kita bisa membayangkan. Namun kurang lebih anatominya itu seperti ini. Kalau lihat dari potongan sagittal, misalnya di daerah sekitar sini itu adalah daerah nukleus dari nucleus caudatus. Daerah di sekitar sini adalah nucleus lentiformis. Di sini kalau kita lihat ada kapsula interna di sini. Sini adalah posterior limb-nya, di sini ada genunya, di sini ada anterior limb-nya. Kemudian di tengah-tengah sini kita lihat ada foramen Monro. Kemudian di bagian medial di sini kurang lebih di sini ada thalamus. Kemudian kalau kita lihat ke bawah lagi, di sini ada menunjukkan basal cistern, di sini ada banyak cistern di sini, ada cisterna ambeien di sini, yang quadrigeminal, kemudian ada cisterna interpeduncular, cisterna suprasella, dan sebagainya. Dan prinsipnya untuk mengetahui anatominya ini, ya kita harus kembali lagi, kita harus tahu dulu anatomi normalnya bagaimana, agar kita bisa memvisualisasikan kira-kira ini bagiannya di mana. Tapi kurang lebih. Lalu Nggih, Prof. Nggih, Prof. Kalian anatomi coba tunjukkan ambient systemnya. Ambient system ini, Prof. Biar dilihat sama ya. Itu ambient quadrigeminal. Quadrigeminal di posteriornya, Prof, di belakang di sini, Prof. Ya. Kalau prepontine system di mana nyari prepontine system? Kalau prepontine system kalau di potongan di sini harusnya di potongannya agak ke bawah nih, Prof. Niki kan potongan mesencephalon. Harusnya nanti potongannya sedikit di bagian bawah dan biasanya terletak di anterior prepontine, Prof. Ya itulah di gambar kiri, coba lihat ada Petrus yang kiri. Gambar C. Gambar C. Oh, niki, Prof. Kalau ada Petrus ridge itu setinggi pons, jadi itu prepontine. Kurang lebih di sini, Prof. Prepontine. Kemudian lenticular lentiform nucleus itu terdiri dari apa itu? Niki, Prof. Niki globus pallidus dan putamen, Prof. Yang mana globus pallidus? Yang globus pallidus yang di lebih ke dalam, Prof, yang di medial, yang di lateralnya putamen, Prof. Ya, globus pallidus interna, eksterna, baru putamen. Iya, Prof. Kan ada itu yang di tengah itu internal kapsul. Kalau eksternal kapsul di mana? Eksternal kapsul itu di lateral dari Kentan, Prof. Kurang lebih dia tuh di lateral dari nucleus lentiformis, Prof. Di bagian lateral kurang lebih di sini, Prof. Kapsula eksterna. Kalau kapsula ekstrema? Kapsula apa, Prof? Ekstrema. Kapsula ekstrema. Internal kapsul, lentiform, eksternal kapsul, insular cortex, baru kapsula ekstrema ya. Oh iya, Prof. Di lateral. Terus yang putih-putih itu apa namanya itu ya? Niki, Prof. Yang di midline di belakangnya thalamus ada putih. Niki, Prof. Di midline. Niki, Prof. Ya itu apa nih? Oh, Nika pineal, Prof. Kalsifikasi pineal biasanya, Prof. Kalsifikasi pineal gland. Oke, Prof. Kalau di fossa pituitari ada putih semacam itu, kalsifikasi apa namanya?
Anterior commissura, Prof? Kalsifikasi dari pituitary gland. Kalau di ventricle system ada putih-putih, Nickel plexus choroid, Prof. ya kalsifikasi plexus choroid itu biasanya simetris kanan kirinya. Oke, Jadi Prof. biar tahu yang mana yang normal, yang mana tidak normal. Temporal horn yang mana temporal horn? Temporal horn, oke, Prof. Ya, silakan lanjut. Baik, izin melanjutkan. Bagaimana peran CT scan tersebut? Peran CT scan ada banyak, terutama untuk kasus-kasus tertentu. Misalnya pada pasien dengan cedera kepala dikatakan CT scan Nika adalah first choice pemisahan penunjang yang pertama digunakan. Mengingat CT scan itu tersedia secara luas, mudah digunakan, waktu pelaksanaannya cepat dan memiliki sensitivitas yang tinggi. Misalnya pada gambar yang di bawah Niki, gambar yang saya tunjukkan di kursor, kita bisa lihat adanya lesi Hifordens berbentuk biconvex pada regio temporobasal, di mana menandakan adanya epidural hematom pada CT scan ini. Kemudian pada CT scan yang A dan B kita melihat adanya lesi berbentuk crescent shape pada regio frontotemporoparietal. Sini tadi ketebalan mungkin sudah lebih dari 10 mm, di mana lesi tersebut menyebabkan midline shift ke kiri. Niki kemungkinan besar sudah lebih dari 5 mm, menandakan adanya akut subdural hematom pada regio frontotemporoparietal. Nah, ini adalah pentingnya CT scan, di mana dengan pemeriksaannya ini kita sudah memiliki diagnosis untuk pasien tersebut untuk segera kita dapat melakukan penanganan pada pasien. Kenapa Kemudian yang bagaimana? paling kiri itu tadi tidak ada midline shift? Niki mungkin kalau yang harus dilihat CT scan-nya secara menyeluruh, Prof. Memang sih kalau dari kentennya, dari basal sistemnya di sini sudah terlihat sudah menyempit sih, Prof. Untuk midline shift-nya mungkin yang perlu lihat untuk sequence yang lain, Prof. Maksudnya potongan yang lain, Prof, yang mungkin lebih tinggi potongannya, Prof. Nah kan itu EDH-nya di temporal basal. Iya, Prof. Kenapa tidak ada midline shift di temporal basal kan gitu pertanyaan. Karena kalau misalnya dia tuh di temporobasal, dia tuh biasanya langsung langsung menekan kan, Prof, apa namanya, bisa terjadi herniasi unkal mungkin, Prof. Nah, yang midline shift itu apa sebenarnya yang bergeser apa? Midline shift, Prof. Midline shift-nya septum pellucidum ya, Prof. Waktu berisidum kan membagi ventricle kanan kiri tidak kelihatan. Yang biasa diukur 1 cm, 5 mili itu apa sebenarnya? Pergeseran apa itu? Ya, dari valve cerebri, Prof. Valves-nya ya. Jadi di temporal basal tidak ada valves ya, makanya tidak bisa dihitung. Kenapa di temporal basal tidak ada valve cerebri? Karena kalau yang valve cerebri ini kan prinsipnya dia tuh adalah dura yang misalkan antara hemisfer cerebri kanan kiri, Prof. Kalau yang dia dan Ya, letaknya di midline, Prof. batas bawah valve cerebri itu adalah sinus sagittales inferior. Di bawah dari itu adalah gyrus rectus. Nah, di temporal basal sudah tidak ada valix ya. Yang ada sisa dari gyrus rectus dan hipokampal maksudnya. Jadi memang beda ketinggian itu atau kedalamannya. Valix paling bawahnya adalah sinus sagittales inferior. Headnya gyrus rectus, kalau venanya vena cerebri internal. Kayaknya kalau di temporal basal jangan hitung midline shift, minimal mungkin midline shift. Jadi false nanti dikira tidak ada emergency padahal sistemnya udah hilang, mungkin punkalnya sudah herniasi atau paling tidak sudah severely
brainstemnya sudah severely compressed. Ya, lanjut. Baik, izin melanjutkan, Prof. Kemudian peran CT scan untuk brain infeksi pada otak itu sebenarnya kalau untuk brain infection itu pemisahan yang dua modalitas pemeriksaan penunjang yang dilakukan itu adalah CT scan dan MRI. Namun umumnya karena CT scan lebih tersedia lebih luas dan mudah dan cepat, itu biasanya kita dilakukan CT scan terlebih dahulu. Dan CT scan itu juga biasanya dilakukan sebelum dilakukan lumbar fungsi untuk mengeksklusi apakah ada lesi massa, di mana kalau misalnya tujuannya adalah prinsipnya kalau kita melakukan lumbar fungsi dan pada pasien-pasien yang misalnya ada massa itu bisa terjadi proses herniasi. Maka dari itu biasanya sebelum dilakukan lumbar fungsi itu dilakukan CT scan. Untuk gambaran CT scan-nya sendiri biasanya kalau yang CT scan dan kontras mungkin sekilas tampak normal, namun ketika dilakukan pemeriksaan CT scan post kontras itu bisa didapatkan adanya enhancement dari duralnya Niki. Lebih gambarnya seperti ini di Gus tadi iya, Prof. sampaikan septum pellucidum. Ini ada di mana itu septum pellucidum? Oh, Niki, Prof. Ya, yang membagi ventricle lateral kanan kiri itu septum pellucidumnya. Iya, Prof. Sebelum dia masuk ke foramen Munro, apa ciri-ciri landmark anatominya? Misalnya Anda mau endoskopi subventriculostomy, ada landmark anatomi yang dicari untuk mengarahkan menuju Munro. Apa yang dicari? Mungkin plexus choroid, Prof. Ada namanya anterior septal vein, pernah dengar ya? Oh iya, Prof. Septal vein, kemudian choroidal artery, plexusnya ya. Ya, lanjut. Ya, Prof. Kemudian berikut adalah penyakit infeksi yang dapat terjadi misalnya pada subdural emphysema, ada epidural abscess, ada brain abscess. Pada prinsipnya untuk mendiagnosa ini tentunya kita harus melakukan pemeriksaan anamnesis dan pemeriksaan fisik yang menyeluruh, terutama ditekankan apakah ada riwayat penyakit infeksi seperti misalnya ada riwayat infeksi telinga misalnya yang kronis, baru dapat kita pertimbangkan apakah lesi-lesi yang terlihat di sini merupakan suatu proses infeksi, baik itu bisa terjadi subdural emphysema atau epidural abscess ataupun brain abscess. Kemudian bagaimana peran CT scan dalam penyakit Atau tersebut? melihat abses, tindakannya apa ya? Elektif apa urgent apa situ atau Kalau ya abscess ini ke tindakannya cito, Prof, karena ini ke emergency, Prof. ya kalau menemukan infeksi, MPM, abses, kan dibuat elektif ya. Iya, Apa Prof. yang paling sering pada anak-anak menimbulkan abses? Kalau pada anak-anak yang sering menimbulkan abscess itu biasanya kalau ada riwayat misalnya pada anak-anak itu ada riwayat gangguan jantung misalnya, Prof. Ya, penyakit Ada jantung faktor awal, resikonya. PJB sianotik, tetralogi Fallot. Kenapa kalau PJB sianotik sering abses ya? Yang izin Prof menjawab, Prof. Kalau itu karena proses hematokrit Ya dari darahnya kental ya, darahnya gini kental. lagi modal, Prof. Darahnya kental, laju darah tinggi, mudah untuk kumannya bermediasi di sana. Nah, kenapa darahnya kental? Darahnya kental. Darahnya kental ya, Prof. Kan penyakit jantung bawaan sianotik biasanya kelainan katup, tetralogi, regurgitasi katup dan sebagainya. Kenapa membuat darah kental? Mungkin karena proses oksigenasinya, Prof. Karena terjadi pencampuran darah antara arteri dan vena, Prof, menyebabkan Itulah karena fluid atau murmur atau regurgitasi baik mitral maupun tricuspidal itu membuat
banyak friksi atau gesekan ke darah sehingga terjadi aktivasi dari apa? Aktivasi dari apa yang memulai koagulasi kan gitu. Aktivasi izin Prof, mungkin saya baca lagi Prof. Ya, aktivasi komplement ya. Jadi Oh, memulai dia pembekuan, terjadi koagulasi kental darahnya. Kalau darah kental, laju darah tinggi, aliran darah terhambat, ya banyak kandung karbon dioksidanya instead of oksigen, nah itu pembiakan kuman yang baik. Nah itu kalau epidural abscess atau brain abscess tuh diapakan itu ya? kalau yang dilakukan craniotomy Prof, kita Ya, drainase abscess Prof. kalau brain abscess sedapat mungkin craniotomy juga. Kalau emergensi sekali dilakukan apa? Bisa mungkin dilakukan fungsi Prof. Ya fungsi atau bukul ya. Iya Prof. Jadi kalau sito banget, ya, kalau enggak ya harus evakuasi deh. Kalau subdural emphysema gimana bisa terjadi? Subdural lymphedema Prof. Patofisiologinya maksudnya Prof. Oke, kalau bisa ada nanah di buah dura, kenapa ceritain? Kalau subdural lymphedema mungkin pada prinsipnya kan kalau yang tiang baca nikah memang ada sumbernya terutama dari hematogen nih katanya Prof. Kalau misalnya ada suatu proses infeksi misalnya kalau dari kepala mungkin itu kan ada sambungan dari vena emisaria nih ke Prof ke Ya, dura mungkin dari sana Prof. ya, tidak. Yang umumnya adalah koneksi antara vena di wajah dengan vena di brain ya. Misalkan acnocom lobata atau terjadi dermatosis seborrheic yang bernanah di kulit kepala itu bisa masuk ke dalamnya. Itu yang non iatrogenik, yang iatrogenik mungkin post-operative drainase, pasang drainnya kelamaan atau tidak steril dan sebagainya. Itu mesti diperhatikan selain daripada infeksi-infeksi yang menyebar secara hematogen atau perkutan. Kalau epidural abses, gimana cerita kok bisa ada abses di epidural? Epidural abscess. Halo, Iya Prof. suaranya hilang. Iya Prof. Kenapa ada epidural abses? Mungkin kalau misalnya epidural abscess itu mungkin ada juga tentunya kita harus tadi juga riwayat sebelumnya Prof, mungkin faktor-faktor risiko seperti proses infeksi apakah ada riwayat udah dilakukan pembedahan pada kepala mungkin Prof. Mohon izin untuk patofisiologi mungkin kan saya baca lagi Prof. Bisa karena ada open depres sebelumnya dan Oke, ini kan sebagainya. Prof. Bisa ada infeksi sinus yang dia akan masuk lewat nasi drainase nanah sinusnya bisa ke sefalat karena jebol dia dasar dari basis dari frontal. Nah, kenapa enggak epidural MPM namanya ya? Subdural bukan abses tapi MPM. Epidural kok abses? Apa bedanya? Kalau abses nih ke dia kan bukan suatu kavitas yang berisi cairan gitu Prof. Kalau MPM ini kan Sama hanya kavitas cair. kan kavitasnya sudah ada sebelumnya kan gitu. Oke, Memang ada subdural space yang berisi liquor, sekarang nanah ikut-ikutan makanya subdural MPM. Epidural kan tidak ada space seharusnya di sana. Jadi terbentuklah cavity. Cavity yang awalnya belum ada, diadakan oleh
pas producing organismnya terjadilah abses ya. Nah, juga di print. Kalau nanah itu masuk ke ventricle apa namanya? Nanah masuk ventricle. Abses ventricle apa ventriculitis dengan MPM? Mungkin ventriculitis dengan MPM, Prof. Ya, itu dah. Agar dimengerti itu ya, namanya kavitas yang sudah ada previously atau dibuat oleh fast producing organism. Ya, silakan lanjut. Izin melanjutkan, Prof. Kemudian peran dari CT scan pada pasien-pasien vaskular tentunya kalau khusus untuk di bedah saraf kita dapat melihat kalau misalnya pada pasien-pasien dengan ischemic stroke mungkin pada awal-awalnya itu belum terlihat proses iskemiknya, namun seiring dengan berjalannya waktu bisa saja proses iskemiknya menjadi lebih progres hingga menyebabkan midline shift seperti misalnya pada gambar sebelah kiri, di mana pada pasien-pasien ini kita sebagai bedah saraf peran CT scan ini adalah untuk mengevaluasi preoperatif, yaitu misalnya pada pasien ini dapat kita pertimbangkan untuk dilakukan operasi dekompresi. Kemudian untuk hemorrhagic stroke gimana? Kalau kita bicara khusus untuk bedah saraf, di mana pertama penting sekali CT scan ini karena dari kita bisa mengevaluasi bahwa satu ini sumber pendarahannya di mana. Kalau misalnya di gambar A ini mungkin pendarahannya lebih ke putaminal hemorrhage, kemudian mengalami progres dia tuh membesar hingga menyebabkan midline shift yang hebat di sini. Kemudian tentunya dengan hasil scan ini kita dapat mempertimbangkan apakah pasien ini diperlukan tindakan operasi atau tidak. Kemudian peran yang lain adalah jika pasien ini kita lakukan operasi tentunya kita juga melihat kira-kira teknik operasi apa yang mau kita gunakan, baik itu dari insisinya, kemudian kita putuskan kraniotomi atau kraniektomi, kemudian di mana kita lakukan kortikotomi. Nah, kurang lebih peran dari CT scan itu sudah sejauh itu untuk bedah saraf. Kemudian untuk pemeriksaan yang lain, misalnya CT angiografi, misalnya pada pasien-pasien dengan subarachnoid yang luas, misalnya seperti gambar di A, kita lihat nih basal cisternnya sudah terisi darah semua dari cisterna ambien, kemudian kode geminal sudah sedikit terisi, ada di supracistern juga ada, frontal ada, kemudian di visceral sylvi juga ada. Jadi mungkin kita pertimbangkan bahwa ini adalah suatu proses dari ruptur dari aneurisma. Di mana kalau di gambar B, hal itu sudah dikonfirm di gambar B setelah dilakukan pemeriksaan CT angiografi, bahwa di sini ditemukan adanya suatu aneurisma pada ekom. Kemudian kita lihat di sini, dan ini yang merupakan gambar CT 3D-nya, di mana menunjukkan adanya aneurisma dari ekom. Nah, itu adalah peran dari CT angiografi. Namun kalau pada pasien-pasien trauma, tentunya gambaran dari subarachnoidnya akan sedikit berbeda daripada pasien-pasien yang dengan spontan aneurisma, di mana kalau yang trauma nih ke gambaran subarachnoidnya dia tuh biasanya hanya localized dan biasanya lebih ke permukaan, dia tidak seheboh yang aneurisma di sini dalam dan dia tuh simetris kanan kiri, kurang lebih seperti ini kah. Kemudian lanjut untuk MRI, di mana prinsipnya sama dari ada istilah-istilah yang harus kita ketahui. Selain dari selain dari potongan apakah ini aksial, sagital, koronal, cuma bedanya di MRI itu kita juga harus tahu dia tuh kita mau lihat sequence-nya tuh apa. Jadi prinsipnya kalau kita mau melihat MRI kita harus tahu dulu apa yang mau kita cari dan di mana kita mau cari. Misalnya kalau misalnya kita pengen nyari edem itu kita lihatnya di sequence apa, nah misalnya kayak gitu. Karena prinsipnya akan setiap sequence itu dia akan menunjukkan gambaran yang berbeda sesuai yang kita inginkan. Istilahnya kalau yang T1, misalnya T1, nah ini ada perbedaan antara sequence dari T1, T2, dan flare. Kalau kita lihat T1 itu dari CSF-nya dia itu akan lebih gelap, kalau dari T2 dia akan lebih terang, kemudian kalau flare dia akan lebih CSF-nya juga akan gelap dia. Kemudian yang membedakan adalah kalau yang di T1 dia white matter yang ada di sini itu dia akan lebih terang. Sedangkan di T2 di white matternya dia akan lebih gelap. Kemudian di flare T2-nya tuh dia juga akan lebih gelap. Gininya white matternya.
Kemudian untuk gray matter-nya, kalau dari T1 tuh dia akan warnanya akan berkedip abu-abu. Kemudian kalau yang di T2, gray matter yang ada di sini ini, dia akan lebih terang dia. Kemudian kalau yang di flare, gray matter yang ada di sini itu dia akan tetap warnanya akan lebih grey gitu warnanya dia. Jadi gampangnya kalau kita mau lihat aja di gininya apa namanya di CSF dan white matternya. Saya rasa di sana sudah cukup jelas untuk membedakan antara T1, T2 dan flare. Kemudian bagaimana peran MRI itu sendiri? Di mana untuk peran MRI sendiri itu banyak. Misalnya salah satu contoh yang saya sebutkan di sini adalah peran dari MRI dalam mendiagnosis congenital disorder atau penyakit herediter. Misalnya pada penyakit-penyakit di craniocervical junction, di mana kalau kita lihat gambar di sebelah kanan, itu merupakan potongan sagital, mungkin kurang jelas ini T1 atau T2 karena dari kualitas gambarnya kurang bagus. Dimana kalau kita lihat di sini adanya suatu herniasi atau downward displacement dari cerebral tonsil di sini. Pertama ini kalau kita lihat sih pasti cerebral tonsilnya sudah lebih dari 5 mili, di mana itu menunjukkan suatu proses dari cherry malformation. Dan kalau untuk kelainan craniocervical junction itu dikatakan kita harus lebih bagus melihatnya di potongan sagital dan di sequence T1 lebih bagus tuh dilihatnya. Kemudian untuk masa-masa di fossa posterior itu sebenarnya ada banyak yang bisa dilihat, misalnya ada yang namanya Fermion cerebral hypoplasia, cystic malformation, ada megacystoma magna, ada dendim malformation. Dan prinsipnya kalau untuk mengevaluasi posterior fossa itu dikatakan kita lebih baik melihatnya di potongan sagital, di mana kita juga harus mengetahui landmark anatominya yang harus kita ketahui, yaitu mesencephalonnya mana, mesencephalon di sini, pons mana, medial oblongatanya mana, kemudian ventricle 4-nya di mana, kemudian kita juga harus melihat di mana foramen magnumnya dengan cara menarik garis dari passion dan oposition ada di sini. Kemudian untuk gambaran khusus gambar ini menggambarkan gambaran dari megacystoma magna, kita bisa lihat di sini, di mana sebenarnya megacystoma magna itu merupakan satu temuan yang bisa dikatakan masih fisiologis dan tidak ada efek massa. Nah, kemudian bagaimana peran MRI itu dalam mengevaluasi lesi massa? Pada prinsipnya lesi massa itu tidak semuanya tumor. Apakah itu tumor atau tidak? Prinsipnya adalah tidak semua tumor. Kemudian di mana sih lokasinya? Apakah supra atau infra, ataukah dia itu intra atau ekstra? Kadang mungkin kita juga mungkin teman-teman juga sudah cukup sering ngelihat apakah ini tumornya intra atau ekstra ya. Kadang-kadang kita bacanya bingung. Apa sih maksudnya intraksial? Apa sih maksudnya ekstraksial? Nah, pada prinsipnya kalau yang intraksial itu yaitu di dalam parenkimnya, kalau ekstraksial itu dia tuh di luar. Nah, kalau misalnya di gambaran CT scan kadang-kadang agak bingung nih, ini kita membedakannya apa sih ini intra atau ekstra ya? Kadang-kadang kan kita mikirnya kayak gitu. Nah, ada sebenarnya temuan-temuan yang bisa kita lihat, ada ciri-cirinya, ada yang intra atau ekstra. Misalnya kalau yang ekstra kita temukan adanya dural tail di sini, misalnya ini mungkin pada kasus meningioma. Kemudian kita juga bisa temukan ada yang CSS cleft dia. Jadi CSF cleft itu kita lihat kalau ada bintik hitam yang sini, ini ada densitas dari CSF. Nah, itu menunjukkan ada CSF cleft. Nah, contoh-contoh ini merupakan dia itu adalah massa dari ekstraksial. Kalau tuh yang massa-massa interaksial itu biasanya ciri-cirinya adalah dia tuh dikelilingi dari white matter, kemudian dia tuh ada sisternanya tuh mulai menipis dan dia memiliki internal vascular supply. Kurang lebih seperti itu. Kemudian tentunya dari MRI itu kita juga bisa mengevaluasi edema atau mass effect yang disebabkan oleh lesi tersebut. Tentunya kalau kita ingin melihat edema atau mass effect itu lebih baik kita melihatnya di sequence flare atau T2 misalnya kita lihat, dan kebanyakan edema yang disebabkan oleh lesi misalnya tumor itu kadang edemanya itu lebih hebat daripada tumor itu sendiri, dan edema inilah yang menyebabkan midline shift dari ini edema inilah yang kadang malah yang menyebabkan midline shift atau penekanan. Kalau kita lihat di sini di sequence T2-nya kita lihat jelas edemanya cukup hebat sehingga menyebabkan midline shift ke kiri.
Kemudian bagaimana peran MRI untuk pada pasien-pasien dengan cerebrovascular disease? Sebenarnya kalau misalnya pada pasien-pasien dengan cerebrovascular disease itu dari yang terutama yang akut itu sudah cukup, CT scan itu sudah cukup. Karena dari CT scan juga memiliki sensitivitas yang tinggi. Namun pada kasus-kasus misalnya stroke yang baru berlangsung misalnya kurang dari 6 jam itu kan biasanya kalau kita lakukan CT scan itu pasti mostly tidak kelihatan apa-apa. Nanti tiba-tiba beda dia gininya, iskemiknya dia. Nah, namun pada MRI ini kita juga bisa dapat mendeteksi lebih awal dengan menggunakan misalnya sequence DWI misalnya. Kalau kita lihat ini adalah yang kiri ini mulai ada ini adalah sequence DWI dan ini adalah sequence ADC, di mana kalau kita melihat di sequence DWI itu pada fase kasus yang stroke yang akut kita lihat adanya hyperintensed signal di sini pada regio kurang lebih Sylvian di sini dan dikonfirmasi dengan pada sequence ADC itu menunjukkan ada gambaran hypointense dan dua gambaran ini itu menunjukkan adanya suatu proses cytotoxic edema yang terjadi. Nah, kurang lebih seperti itu dari radiologi of brain. Saya lanjutkan di radiologi of spinal. Sebenarnya untuk yang radiologi of spinal ini pernah saya bawakan di Yeoman, karena ini materinya juga saya ambil dari Yeoman. Untuk radiologi of spinal itu core-nya itu dikatakan ada dua, yaitu CT scan dan MRI. Namun di sini juga ada tempatnya plan radiografi pada terutama pada pasien-pasien dengan trauma itu kita ada perannya dilakukan plan radiografi. Ini yang tadi sempat disinggung oleh Dr. Eka. Di sini ada anterior vertebral line, ini ada posterior vertebral line, ada spinolaminar line dan posterior spinosus line. Pada saat misalnya kita jaga di UGD, inilah kalau misalnya kita mengevaluasi vertical X-ray, garis-garis inilah yang garis-garis bayang inilah yang kita lihat di mana garis-garis tersebut tuh harus smooth istilahnya, harus smooth dan continuous. Namun kekurangan dari pemeriksaan plan radiografi ini ya tentunya karena dia itu lebih dominan menggambarkan struktur tulang dan dia tuh kurang sensitif terhadap struktur soft tissue seperti disc, ligamen, nerve atau paraspinal tissue. Kemudian untuk CT scan pada pasien-pasien dengan spinal, di mana sebenarnya kalau CT imaging tanpa kontras itu cukup akurat dalam mengevaluasi struktur-struktur ekstradural seperti struktur tulang, kemudian struktur soft tissue di sekitarnya. Namun untuk lebih jelasnya kalau kita ingin mengevaluasi yang intradural mungkin ada tempatnya kita melakukan CT myelografi. Misalnya pada gambar B itu kita lihat adanya istilahnya myelographic block. Kalau kita lihat setelah injeksi kontras dia itu tidak adanya cranial extension pada kontras. Kemudian setelah dilakukan intrathecal injeksi pada C1 C2 barulah kita terlihat dia tuh kita temukan batas atasnya dia. Jadi kalau kita dimasukkan kontras dari lumbar, ini batas atasnya di sini. Kemudian kalau diinjeksikan dari intrathecal dari C1 C2 barulah kita temukan batas atasnya. Jadi kemungkinan di sini ada lesi di sini. Mungkin harus dilakukan pemeriksaan penunjang lebih lanjut untuk menegakkan diagnosanya. Kemudian bagaimana peran MRI? Prinsipnya MRI itu merupakan modalitas yang paling sensitif dan spesifik untuk mengevaluasi dari spinal cord, nerve root, cerebrospinal fluid space, soft tissue, dan juga bisa memprediksi visualisasi dari bone marrow. Di mana tentunya namanya MRI tentunya juga ada sequence-sequence-nya seperti yang saya sebutkan tadi di brain. Misalnya pada gambar A, ini merupakan gambaran dari sequence T1. Kita bisa lihat di sini kalau gambaran T1 itu di bone marrow di corpus vertebranya tuh dia akan lebih terang dibandingkan dengan spinal cord-nya dia dan intervertebral disc-nya juga cenderung lebih gelap. Kalau misalnya T2 dia itu kebalik dia, jadi intervertebral disc-nya dia akan lebih terang dan spinal cord-nya ini juga akan lebih terang atau hyperintense di spinal cord-nya dan di intervertebral disc-nya. Kalau di T1 dia kebalik, di vertebranya yang hyperintense.
dan corpus vertebranya di hyperintense, dan intervertebral disc dan spinalnya dia tuh akan lebih hypointense. Kemudian ada juga MRI dynamic imaging istilahnya. Jadi pada pasien-pasien dengan MRI itu kita bisa lakukan suatu pemeriksaan yang dinamis, dalam artian jadi pasiennya itu bisa kita lakukan fleksi dan ekstensi, di mana kalau kita lakukan fleksi dan ekstensi itu terjadi perubahan dari diameter dari cervical canal yang mungkin sempat tadi dibahas sama Dr. Eka, di mana kalau ini gambarnya kita bisa lihat A dan B, ini ketika diekstensi terlihat cervical kanalnya tuh lebih menyempit dia. Jadi kalau di sini sih dibilang dari awalnya 7, ketika dilakukan ekstensi dia itu akan menyempit menjadi 4 mili diameternya gitu. Kemudian selain itu MRI juga bisa dilakukan untuk mengevaluasi CSS flow dari spinal cord. Misalnya ini ada merupakan gambaran dari pasien dengan Chiari malformation, di mana kita lihat di gambar C. Di gambar C itu dia tuh aliran CSF-nya yang di bagian dorsal itu hanya sedikit dia CSF outflow-nya jika dibandingkan dengan yang di bagian basal sistem dan ventral dari cervical cord-nya dia. Nah ini salah satu studi atau CSF flow yang bisa dilakukan di MRI. Nah, kira-kira temuan apa sih yang bisa kita lakukan, bisa kita temukan di MRI? Misalnya pada pasien-pasien dengan degenerative disc disease, ini kalau kita lihat di gambar sebelah kiri yang saya tunjukkan di kursor, dan kalau kita lihat ini L5, L4, oh ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ini adalah sequence T1, ini adalah sequence T2. Di mana kalau kita lihat di sini, kalau dari sequence T1 kelihatannya normal. Cuma kalau misalnya kita lihat dari sequence T2, kita lihat di sini intervertebral disc-nya yang harusnya kalau di T2 itu dia hyperintense, dia menjadi hypointense di sini. Jadi ini adalah menunjukkan adanya gambaran degenerative disc disease. Kalau di sini berarti degenerative disc disease di L4, L5 berarti ini. Kemudian selain itu bisa juga kita temukan adanya annual tears atau fissure, di mana merupakan suatu disrupsi sebagian atau seluruh lapisan dari anular lamella. Kalau misalnya kita lihat di sequence ini, yang gambar yang A ini merupakan sequence T2 dari spine-nya. Kalau kita lihat di sini, satu yang bisa kita lihat adalah selain adanya annular tears, ini juga terjadi adanya degenerative disc disease, di mana dia tuh pada segmen ini intervertebral disc-nya tuh dia tuh lebih hypointense. Dan kalau kita lihat di sini ada gambaran hyperintense yang menunjukkan adanya annual tears. Kalau kita lihat dari potongan aksial, gambarnya adalah seperti ini. Kemudian bagaimana terkait bagaimana dengan G Prof? Indang tadi menunjukkan radiknya tuh. Radiknya Prof? Radiknya Ricky Prof? Jadi radiknya tertekan oleh. Iya, radiknya tertekan Prof. Hernianya. KNP tipe apa itu? HN Sokoforamen tipe apa nih? Medial, lateral, apa foraminal? Masuk ke foramen, mungkin foraminal Prof? Dua-duanya ya, jadi bisa diambil dari transforaminal maupun dari transpas. Ya. Panjang soalnya. Iya Prof. Lenten terus ini. Ya, lanjut. Baik, izin lanjutkan. Bagaimana terkait dengan pada kasus dengan intervertebral disc calcification? Sebenarnya kalau pada kasus dengan intervertebral disc calcification ini sebenarnya pada melakukan CT scan pun ini biasanya dapat terlihat, dan kadang bisa merupakan bisa juga karena incidental finding. Kalau misalnya di gambaran dari CT scan, tentunya dia akan menggambarkan dia
lebih gambaran yang hyper intense. Namun kalau kita lakukan pemeriksaan MRI, itu dikatakan gambarannya tuh bisa bervariasi dia. Bisa dia itu hyper intense, sinyal hyper intense pada T1, ataupun dia tuh bisa juga low signal, atau dia tuh bisa juga hypo intense, dikatakan seperti itu. Kemudian ada juga disebut dengan degenerative marrow change. Degenerative marrow change itu di buku dikatakan ada 3 tipe, tipe edem, tipe fat, dan tipe sklerosis. Pertama tipe edem. Namanya kalau kita lihat dari namanya tipe tipe edem, artinya kan cairan. Nah, kalau misalnya di gambar yang A ini kita lihat ini kan sequence T1, di mana kalau gimana saya tahu T1 ya karena ini dari vertebranya kan dia tuh lebih hyper intense dibandingkan dengan intervertebral disc-nya. Jadi ini kan yang tipe 1. Nah, kalau kita lihat di lumbar 5-nya di sini, kita lihat di adanya terjadi perubahan dia. Dia ada bagian yang lebih hipointens di bagian hipointens ini. Inilah yang disebut dengan degenerative marrow change tipe 1 atau tipe edem. Sedangkan kalau kita lihat dari sequence T2, tentunya kalau dari T2 kan dia tuh sifat air yang lebih hiperintens. Maka itu dia kan terjadi sebaliknya. Jadi kalau di T1 dia tuh lebih hipointens di sini. T2 dia tuh akan lebih terang. Selain itu kalau misalnya lebih spesifik sih kalau di gambar yang B ini tidak hanya degenerative marrow change saja yang terjadi, yang mungkin yang saya lihat, izin Prof, mungkin yang di sini saya dapatkan adanya degenerative disc disease disertai dengan dengan disc herniation di L4 dari L3 L4 L5 nih ke Prof. Seperti ini ke Prof. Mungkin masukan, mungkin ada tambahan Prof. Kemudian dari dikatakan yang tipe 1 ini degenerative marrow change yang tipe 1 ini itu diasosiasikan dengan nyeri biasanya dia. Biasanya keluhannya adalah ongoing low back pain. Dan menurut penelitian yang dilakukan Itra dan kolega, itu dikatakan bisa terjadi perubahan dari tipe 1 ke tipe 2, di mana perubahan dari tipe 1 dan tipe 2 itu terjadi pada 92% kasus. Dan dan 8% itu tetap dia tuh T1 dia. Dia tuh tetap menjadi tetap menjadi yang tipe 1. Di mana ketika terjadi suatu perubahan dari T1 dan T2, itu dikatakan keluhan nyerinya itu akan lebih berkurang dia. Jadi ketika dia berubah dari tipe 1 ke tipe 2, keluhan nyerinya itu akan berkurang dia. Cuma kenapa itu Prof belum sempat saya baca nih ke Prof. Kenapa nih bisa seperti ini ke belum sempat yang baca Prof. Kemudian untuk yang tipe 2 sesuai namanya itu adalah yang tipe fat, di mana yang tipe 2 atau tipe fat ini kalau dari sequence T1 yang A ini kan sequence T1 nih. Jadi kalau misalnya degenerative marrow change yang tipe 2 atau tipe fat, namanya juga fat, berarti kalau di sequence T1 dia akan tampak lebih terang, dia akan lebih hyper intense. Kalau kita perhatikan di sini di lumbar 5-nya, di inferior end plate-nya mungkin kita lihat bahwa adanya perubahan yang lebih hyper intense di mirror-nya. Kemudian kalau kita bandingkan di T2-nya, kan justru di gambarannya tuh dia akan hypo intense. Ini adalah yang ini adalah yang marrow change yang tipe 2. Kemudian ini juga ada yang marrow change tipe 3 atau yang disebut dengan tipe sklerosis, di mana dikatakan sih gambarannya itu tidak terlalu spesifik, dia baik itu di sequence T1 atau dari T2-nya. Kalau ini kita lihat dari sequence T1, di mana kita lihat di inferior end plate ini, dia tuh gambarannya adalah low signal intensity atau hypointense. Begitu juga di T2-nya. Jadi dia tidak spesifik seperti tipe 1 dan tipe 2. Nah, kemudian bagaimana kita menilai alignment abnormality? Nah, tentunya kalau untuk menilai alignment abnormality-nya kita bisa lihat dari alignment-nya itu sendiri. Kalau misalnya kita lihat ini dari sequence gambar A, dari sequence T1, ini kita lihat adanya spondylolisthesis dari L4 L5, mungkin ini masih grade 1. Kemudian
Kemudian selain itu kalau kita lihat dari gambaran T2-nya juga kelihatan sih dari gininya, apa namanya, spondylolistesisnya, namun kita juga bisa melihat temuan yang lain dari sini. Soalnya di sini selain dari spondylolistesis sih saya temukan di sini ada degenerative disc disease dari L4, L5, kemudian di sini ada HNP juga, ada cervical, ada kanal stenosis juga di sini, dan begitu juga yang di L3, L4-nya, kurang lebih seperti ini, Kak. Jadi jarang lah istilahnya satu kasus itu satu temuan nggak, biasanya mereka adalah kombinasi dari penyakit degeneratif. Nah, bagaimana terkait disc herniation? Di mana prinsipnya kalau disc herniation merupakan suatu displacement dari nucleus pulposus, cartilago, atau fragmented apophyseal bone, atau dia tuh bisa juga dari fragmented annular tissue dari intervertebral disc space-nya. Dimana kalau proses herniasinya itu terjadi entah itu karena disrupsi dari annulus fibrosus atau dari disrupsi dari vertebral end plate atau disebut dengan small node. Dimana kalau kita lihat di gambar yang sebelah A dari sequence T2-nya, di sini kita lihat adanya disc herniation pada L5S1 nih kalau kita lihatnya. Kemudian untuk dari potongan aksialnya, mungkin gambarannya seperti ini, mungkin kurang jelas karena mungkin kualitas gambarnya kurang bagus. Kurang lebih gambaran dari disc herniation adalah seperti ini. Kemudian untuk spinal stenosis, di mana kalau spinal stenosis itu prinsipnya ada dua kategori, dikatakan ada yang acquired atau degeneratif atau congenital atau developmental. Di mana kalau most common symptom itu biasanya itu adalah gangguan sensorik baik di kaki, bisa juga ada low back pain, ada neurogenic claudication, kelemahan pada kaki, dan dikatakan kalau yang spinal stenosis itu nyerinya itu hilang dengan fleksi istilahnya. Dikatakan kenapa? Karena seperti yang saya sebutkan tadi, kalau yang ekstensi itu dia akan menyebabkan diameter dari foramennya itu akan lebih menyempit. Kalau di buku sih dikatakan katanya kalau ekstensi itu diameternya itu berkurang 11%. Kalau misalnya fleksi, dia itu diameternya itu akan nambah kurang lebih 11%. Mungkin itu kenapa kalau misalnya pada pasien itu kita fleksikan, dia akan jauh lebih baik karena mungkin pengaruh ini penekanannya dia. Kemudian bagaimana terkait metastatic disease? Kemudian untuk metastatic disease itu prinsipnya kita dapat melihat dari baik sequence T1 dan T2, mungkin kalau kasus ini mungkin kasus yang ekstrim. Kalau kita lihat dari ini hampir semuanya ini merupakan suatu proses metastase. Kalau di T1-nya ini kita lihat harusnya dia kan lebih hyperintens, tapi kalau pada kasus ini hampir semuanya vertebranya itu hypointens. Jadi ini merupakan suatu lesi metastasik. Namun ini mungkin merupakan kasus yang ekstrim sekali sih, hampir semuanya ada. Hampir semua tulangnya mengalami proses metastase. Begitu juga kalau dari T2 kalau kita lihat dia kan prinsipnya dia kan lebih hipointens dia dari kindennya dari T2 yang normal nih, Kak. Kemudian untuk proses infeksi, bagaimana terkait proses infeksi? Nah, ini kalau kasus ini adalah vertebral osteomyelitis, di mana kalau dari sequence T1 kita lihatnya satu bahwa dia itu batas antara vertebranya itu tidak jelas, dan tentunya kalau kita lihat di sini vertebranya itu dia akan lebih hipointens dia. Dan pada sequence T2, kalau di T2-nya itu dia tuh juga terdapat abnormal konfigurasi di mana adanya increase signal intensitas atau hyperintens pada intervertebral disc-nya dan menunjukkan adanya para vertebral soft tissue swelling. Jadi kalau misalnya gambar-gambar infeksi dari T1 itu udah cukup jelas kelihatan bahwa adanya hypointens pada vertebra dan adanya hilangnya batas antara vertebra satu dan yang lainnya. Kurang lebih gambar yang A ini sudah cukup jelas. Kemudian selain itu, ini ada proses infeksi yang lain yang saya dapatkan. Ini adalah gambaran dari posterior epidural abscess, di mana kalau dari sequence, ini kan sequence T1
bagian sagital mungkin tidak terlalu jelas dilihat di sini. Baru kalau yang B ini adalah dari sequence T1 dengan kontras. Di sini baru kita lihat adanya suatu masa epidural. Dan kalau kita lihat dari T2, barulah akan kelihatan lebih jelas batas-batas masanya. Maka dari itu dikatakan jika ingin mengevaluasi atau curiga dari epidural abscess itu lebih baik menggunakan sequence potongan sagital dan sequence T2 karena akan terlihat lebih jelas seperti ini. Kemudian peran MRI juga dapat mengevaluasi tindakan postoperasi yang kita lakukan. Misalnya pada gambar sebelah kanan ini merupakan gambaran dari post laminectomy scar tissue, di mana ini merupakan dari sequence T1. Kemudian ketika dilihat dari T1 dengan kontras, ini ada menunjukkan gambaran hyperintens yang di mana gambar ini menunjukkan suatu scar tissue. Dikatakan sih pasien Niki setelah dilakukan post laminectomy Niki. Jadi kemungkinan Niki adalah post laminectomy scar tissue. Kemudian selain itu dari MRI juga bisa mengevaluasi kelainan-kelainan kongenital seperti misalnya pada kasus ini saya lihat ada gambaran dari lipomeningocele di mana kalau misalnya dari T1 tentunya kalau dari T1 fatnya kan lebih terang. Jadi akan terlihat lebih jelas gambaran dari lipomeningocele sendiri. Kemudian kalau misalnya dari sequence T2 mungkin kita bisa lebih lihat jelas lagi bahwa selain dari lipomeningocele di sini juga ada pembentukan syringomyelia di sini. Kemudian dari MRI juga dapat mengevaluasi penyakit vaskular pada spine. Misalnya di sini sebenarnya ada banyak. Salah satu yang saya contohkan di sini adalah artery venous malformation di mana kalau pada sequence T2 Niki pada pasien ini ditemukan adanya massa intramedular kurang lebih setinggi C2 di mana setelah dilakukan angiografi bahwa ditemukanlah adanya nidus dari artery venous malformation pada pasien tersebut. Kurang lebih gambarannya adalah seperti ini kalau pada penyakit vaskular pada spine. Kurang lebih seperti ini ke Prof. Dari tiang Prof. Mohon masukan Prof. Oh, sudah, thank you. Baik, terima kasih Guys Adi sudah menyampaikan materi yang banyak menjadi suatu ringkasan yang mudah dipahami ya. Aplaus, tepuk tangan untuk Guys Adi Guna ya. Artinya sudah membaca banyak sekali sehingga bisa membuat resume seperti ini. Silakan kalau ada 1-2 pertanyaan barangkali ada yang belum jelas atau mau bukan re-highlight dari penyaji silakan. Mungkin levelnya yang stase di bedah umum boleh ya. Koas juga boleh bertanya. Ini kan ilmu-ilmu basic. Ketua angkatannya juga boleh tanya. Dede, Yosep, bawahnya Kevin, Surya Negara, Marlin, server silakan, Bung Hara, Vicky, Efrat, Gary, Koas. Ada yang kurang jelas mungkin? Selamat siang, Prof. Selamat siang, Dr. Adiguna. Yang Agung Hara. Hara. Seksama dengan presentasinya Dr. Adiguna. Becik sekali nih. Tapi mungkin yang ingin bisa lebih dijelaskan lagi nih. Kan kita juga masih kurang mengerti tentang MRI untuk melihat ya Nike. Nike yang paling esensial yang bisa kita lihat, yang biasanya kita lihat untuk misalnya tumor, next sequence napi mantan nih yang penting nih ke mungkin bisa diberikan lagi nih ke review untuk sequence mana mantan untuk misalnya melihat tumor-tumor yang ada di otak nih ke Dr. Adiguna nih ke sequence mana mantan yang penting semua nih ke. Silakan tadi.
Masih mute. Oh, nggih, Prof. Ampura, Prof. Nggih, izin menjawab. Jadi pada prinsipnya, Gung, jadi kan sebenarnya kalau dari sequence MRI itu kan ada banyak, Gung. Ada T1, T2, flare, ada DWI, ADC, dan sebagainya. Nah, pada prinsipnya yang kenapa saya tampilkan hanya 3 ini, karena prinsipnya mostly kadang ini aja yang utama itu adalah yang ini, T1, T2, dan flare ini, Gung. Pada prinsipnya kalau T1 itu kan kita mau mencari anatomic image-nya itu adalah T1. Kalau dari T2 tuh kita bisa melihat dari patologis image-nya itu dari T2. Kemudian kalau kita mau lihat flare, kita mau lihat dari gininya, apa namanya, edemanya mungkin. Jadi sebenarnya kalau jawaban dari pertanyaan Gong itu adalah pertama, Gong mau cari apanya nih, kalau mau cari tumornya, tapi tetap mau nyari tumornya misalnya, itu sebaiknya sorry, mencari tumornya atau mencari edemnya atau nyari apanya. Nah, kita harus tahu dulu sequence yang ingin kita cari di mana. Tetap kalau untuk mau melihat sequence, untuk melihat sequence mana yang ingin kita lihat, itu sebaiknya sih kalau dari saya tetap harus melihat dari sequence T1, T2, dan flare-nya. Cuma gininya, Gung harus bisa membedakan ini sequence apa yang Gung lihat gitu. Kadang kan kalau kalau misalnya kita kadang mungkin kembali dari T1 sama flare. Problemnya seperti Gung, kalau misalnya ngelihat tumor ya kita bilangnya tumor, dan tentunya selain melihat sequence kita juga harus ngelihat ini Gung, kita harus ngelihat potongannya. Kalau tumor kita agak sulit kalau melihatnya dari satu potongan aja. Lebih baik kita gunakan 3 potongan, aksial, sagital, koronal gitu Gung. Jadi kita kita gunakan ya apa data yang kita punya Gung. Kurang lebih seperti itu, Prof. Ya bagus pertanyaan gue Hara, karena jarang lihat MRI masih di bedah umum ya, masih sering fast fokus abdominal sonography for trauma kan. Itu CT scan maksimal. Jadi kalau memang pertanyaan untuk melihat tumor ya T1 dengan kontras, untuk melihat substansia ini anatominya. Dan setelah terbayang batas-batas tumornya sendiri dan kriseanya, lihat T2-nya lihat liquornya, lihat cairan-cairan yang kira-kira ada informasi tambahan menunjukkan batasnya massa kan itu, atau massanya ada cairan mungkin cystic type kan itu. Nah, kalau sudah terbayang, mulai kita ingin menghilangkan cairan dalam kavitas ventricle supaya kelihatan cairan di dalam gray matter, pakai flare ya, fluid attenuation inversion recovery. Jadi ada juga proton density. Jadi kalau T2 yang diatur itu flare, T1 yang diatur itu proton density. Kalau melihat cairan keseluruhan T2. Kalau melihat cairan dalam substansia gray matter, hilangkan cairannya yang dominan, namanya flare. Kelihatan nanti cairan di periventricle, cairan di peritumoral, perivokal itu kelihatan. Nah, kalau ingin melihat cairan di dalam kavitas tumornya sendiri, tumornya berdarah, rebleeding, chronic bleeding, ada kistik yang berisi cairan, proton density. Ya, kalau bisa lengkap, kita minta T1 kontras, T2 flare, proton density, itu minta ya Bung Haraya. Itu biasanya untuk tumor. Dan lebih sering dipakai untuk lihat tumor, jarang untuk lihat trauma. Kalau trauma CT scan udah final. Malah bingung lihat nanti CT scan. Udah jelas EDH, begitu lihat MRI, tidak familiar matanya yang lihat, itu EDH, SDH malah nggak kelihatan. Lihat tulang, depres, melihat fraktur, melihat EDH, SDH, perdarahan akut, SAH, CT scan. Nah, kalau melihat hal-hal yang mendistinguish, membedakan ini infeksi bukan, ini subdural impiem atau subdural hematom atau subdural kronis, nah,
MRI minta, oh, ini tumor apa bukan? Atau abses atau udem saja? MRI lebih baik. Prinsipnya untuk melihat soft tissue, membedakan gradien echo di soft tissue itu MRI. Kalau untuk melihat beku tidak beku darah itu CT scan ya. Bagus pertanyaannya, gue harap biar ada bayangan lah, biar nggak terlalu nggak ngerti sama sekali ini T1 apa T2, apa itu T1 apa T2, jauh sekali malah nggak tahu nanti ya. T1 T2 proton, apalagi proton T1 nya nggak ngerti, flare ngerti. Mbak dibaca-baca dia paling tidak tadi sudah menjadi sumber referensi lah kalau jaga masalah dengan pembacaan radiologi, tanya Gus Hadi gitu ya. Lihat cervical, foto, tanya aja Gus Hadi, ngerti dah kalian. Biar cepat belajarnya, ini yang baru Gary apa Efrat susah buka buku, coba beli Gus Hadinya cari. Ini benar nggak? Dia kan diajarin. Ini sudah menjadi sumber referensi nih, neuroradiologi pada brain and spine. Ini basic-basic yang must know ya, tidak hanya nice to know tapi must know. Tidak akan disinggung lagi karena sudah dianggap tahu, itu yang berbahaya. Tidak ditanya lagi sudah dianggap tahu padahal belum tahu kan. Ada lagi yang perlu di highlight? Semua digunakan. Bedah dasar siapa Kevin dan kawan-kawan. Marlin, mana Marlinnya? Hilang suaranya Marlin. Marlin masih jadi residen apa udah tamatnya? Ada lagi pertanyaan? Prof, masih jadi residen, Prof. Belum tamat, Prof. Halo, siapa nih? Marlin, Prof. Ini enggak, kayaknya wifi kayaknya itu nggak kuat ngangkat. Siapa bertanya? Silakan. Masih mute. Selamat siang, Prof. Marlin, Prof, izin bertanya, Prof. Kirain udah nggak jadi residen lagi, Marlin. Masih, Prof. Belum lulus, Prof. Masih lama. Nah, ada suara yang nggak pernah lihat. Silakan, Marlin. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Dr. Gus Adi. Izin mau bertanya. Terima kasih, presentasinya sangat baik. Mungkin pertanyaannya simple aja, bisa mengulang kembali bagaimana kita kalau di UGD itu bisa menilai CT scan pada pasien hidrosefalus yang communicating dan non communicating, bisa menilai dari CT scan-nya bagaimana. Terima kasih Dr. Gosadi, terima kasih Prof. Silakan Gus Hadi, communicating dan non communicating hidrosefalus. Oke, baik. Berapa nih? Udah. Baik, izin menjawab Prof. Untuk yang prinsipnya untuk yang communicating itu dia tuh prinsipnya ada komunikasi antara ventricle dan ruangan subarachnoid. Kalau misalnya di gambaran dari CT scan yang communicating misalnya, itu kan ventricle lateral, ventricle 3, ventricle 4 tuh biasanya sama-sama besar. Kemudian yang selain itu kita juga lihat dari ruangan subarachnoidnya gimana, terisi atau tidak. Kemudian kalau yang non communicating ya prinsipnya dia itu adalah hidrosefalus kan karena adanya sumbatan, entah itu karena tumor atau dan sebagainya gitu. Dan kita juga bisa lihat dari ruangan subarachnoidnya sih. Kalau misalnya pada misalnya ada sumbatan di aqueductus cerebri misalnya, itu mungkin kan dia akan menyebabkan pembesaran pada ventricle lateral, kanan kiri, ventricle 3,
Tapi ventricle 4-nya tuh gini dia, besarnya nggak sama atau kita disebut dengan triventricular hydrocephalus. Nah, kurang lebih kayak gitu sih yang harus kita lihat adalah dari sistem ventricle sama ruangan subarachnoidnya, prinsipnya seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Prof. Ganti yang Prof. Ya, yang penting gue sudah berusaha menjawab dan sudah baca. Jadi pertanyaannya basic itu yang membedakan hidrocephalus komunikan dan non komunikan atau obstruksi hidrocephalus dan non obstruksi. Sebenarnya penggunaan obstruksi itu misnim. Jadi semua hidrocephalus yang kita kenal itu ada obstruksi baik di dalam sistem ventricle maupun di luar sistem ventricle. Obstruksinya di arachnoid space, nah itu obstruksi juga. Obstruksinya di pacioni di tempat penyerapan infeksi, itu obstruksi juga. Namun untuk memudahkan yang tampilan di CT scan, kalau semua ventricle sistemnya kelihatan melebar, ventricle lateral gede, Evan ratio memenuhi, ventricle 3 bulat, temporal horn kumisnya muncul, kemudian ventricle 4-nya gede, nah itu dianggap communicating hidrocephalus kan gitu. Nah, yang non communicating juga obstruksi tapi di dalam sistem, tidak hanya di aqueduct stenosis terjadi penyempitan, bisa juga di Monro, bisa juga di salah satu ventricle. Misalkan subependymal giant cell astrocytoma atau SEGA gitu, tumornya di di subependem di ventricle salah satu gedenya. Jadi hidrosephalusnya obstruktif juga, tapi kelihatan tidak simetris karena ada massa di satu ventricle. Atau tersumbatnya Monro karena papilloma choreoplexus misalnya, tidak hanya produksinya tinggi juga tersumbat ya Monronya. Ventricle lateral tok yang gede, 3-nya nggak kelihatan, apalagi 4 kan. Terus kalau memang aqueduct stenosis ya itu biasanya bawaan lahir, baik itu ada septum, tipe forking, tipe fenestrated, coba dilihat lagi ya jenis-jenis aqueduct stenosisnya. Apalagi yang total stenosis yaitu jelas ventricle lateral gede, ventricle 3 membulat, tapi ventricle 4 normal. Nah, itu obstruksi pasti di dalam sistem ventricle. Jadi membedakannya itu dilihat dari size ventricle-nya, semua kan punya indikator ukuran, temporal horn 2 mili, Evan ratio. Mungkin bisa dilihat interparietal diameter juga 60% atau lebih. Kalau di ventricle lateral ada namanya Mickey Mouse appearance, nah, ya khas-khas itu mesti bisa disebutkannya. Frontal horn yang gelembung ya Mickey Mouse, kayak apa kupingnya Mickey Mouse itu. Kenapa nak Minnie Mouse ya yang lebih terkenal Mickey Mouse kan. Ya kira-kira itu ventricle ya kumis itu temporal horn, kemudian ventricle 3 membulat sudah menjadi ciri-ciri hidrocephalus, bisa ongoing padahal ventricle lateral belum gede banget, Evan ratio belum memenuhi, interparietal diameter belum memenuhi, tapi ventricle 3-nya udah bulat, kumisnya sudah manifest, itu hidrocephalus juga ya. Jadi jangan dibilang normal ya. Tapi kadang-kadang ventricle-nya gede-gede semua, tapi pasiennya tetap sadar, memang pikun-pikun, nah itu mungkin hidrosephalusnya ekstraku namanya, brain atrophy dan sebagainya. Atau cairannya banyak numpuk, justru di luar sistem ventricle, ada juga nomenklatur hidrosephalus externus. Jadi mirip dengan suatu subdural efusi yang menyeluruh. Jadi neken taknya sadaran menurun, tapi yang masalah adalah cairan di subdural. Coba dilihat lagi, ada nama istilah hidrosephalus externus selain hidrosephalus internus ya. Ya bagus pertanyaannya, mudah-mudahan bisa memberi tambahan informasi bagi yang tidak tahu menjadi tahu, yang tahu menjadi lebih tahu dan paham ya. Ada lagi pertanyaan? Saya kira sudah jelas ya
ini ilmu basic, tidak hanya nice to know, tapi must know ya. Harus tahu ini, tidak diajarkan dengan afu, maksudnya ada pelajaran membaca foto. Nah, itu sudah dalam keseharian berkali-kali, bahkan ribuan kali membaca foto bersama-sama. Itulah aplikasinya, langsung pelan-pelan akan mengerti apa yang disebutkan tadi. Yang mana yang namanya itu yang namanya ini, ya itu lama-lama paham ya. Namun nanti ada kalian kuliah neuroradiologi sama Dr. Wayan, nanti ingat itu grupnya Dede, Gus Adi sama Yosep, minta materi dan minta apa, mau maju apa kan gitu ya. Oke, Prof. Siap, Prof. Bagaimana, ada lagi? Kalau tidak ada, terima kasih untuk para penyaji, mereka Gus Adi, hari Minggu ini sudah memberikan materi yang lengkap dan concise, padat. Slide-nya cukup sedikit, tapi menyinggung materi yang luas ya. Kita beri tepuk tangan untuk Gus Adi, jadi Eka 2 kali tepuk tangan. Kita kasih aplaus ya. Mungkin sampai di sini dulu. Kita akan akhiri pertemuan ini. Tetap protokol kesehatan, meskipun kondisi sudah jauh membaik, kita harus waspada. Dan sampai jatuh sakit, jadi cita-citanya bakal terganggu. Jadi dokter spesialis bedah saraf, jangan sampai terganggu oleh infeksi ya. Protokol kesehatan dan berdoa yang pastinya. Saling melindungi, Anda melindungi kami melindungi Anda, itu prinsipnya. Tidak ada yang benar-benar aman sebelum semuanya dinyatakan aman. Saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi, 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 salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang terakhir, salam sehat selalu ya. Terima kasih, Tutup Prof. ya. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Sama, Prof. Oke. Prof.